Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan melakukan uji karbohidrat dan uji lemak pada bahan makanan hanya dengan menggunakan kertas sampul coklat dan betadine. Oke, berikut ini beberapa bahan makanan yang akan kita lakukan uji karbohidrat. Yang pertama ada nasi, pisang, apel, kentang, tahu putih, biskuit, margarin, gula pasir, tepung terigu, dan telur rebus. Selanjutnya, untuk uji lemak, kita akan menggunakan beberapa bahan makanan seperti seledri, jagung, pepaya, margarin, wortel, kacang tanah, singkong, dan kemiri. Selanjutnya, untuk bahan cair di sini ada santan, susu, air, dan minyak goreng. Pada uji lemak, kita menggunakan kertas sampul coklat yang sudah ditulisi bahan makanan berukuran 10 x 12 cm. Sedangkan pada uji karbohidrat, di sini saya menggunakan betadine sebagai pengganti kalium iodida. Lalu ada pipet, kemudian sendok, ada tungku dan lilin yang nantinya akan kita gunakan untuk mencairkan mentega. Untuk uji karbohidrat, langkah kerjanya yaitu ke semua bahan makanan akan kita tetesi dengan betadine sebanyak 2-3 tetes saja. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari aslinya menjadi biru tua atau biru keunguan atau biru kehitaman. Setelah didiamkan kurang lebih dari 10 menit, ini dia hasilnya. Bisa kita perhatikan yang banyak mengalami perubahan yaitu nasi, kemudian pisang, sedangkan apel, tahu putih, margarin, gula pasir, dan telur mereka tidak mengalami perubahan warna, yaitu tetap seperti aslinya. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan berupa karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui pengujian menggunakan larutan betadine. Jika setelah ditetesi betadine, bahan makanan mengalami perubahan warna menjadi biru tua, biru keunguan, atau biru kehitaman, hal tersebut menunjukkan adanya kandungan amilum atau karbohidrat. Semakin pekat warna birunya, maka semakin tinggi kadar karbohidrat yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, karbohidrat terdapat pada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan juga kentang. Pertama, kita siapkan kertas sampul coklat yang sudah diberi label air dan minyak goreng. Selanjutnya, kita teteskan masing-masing ke dalam kertas coklat tersebut menggunakan pipet tetes. Kedua kertas tersebut berfungsi sebagai pembanding dalam pengujian bahan makanan berikutnya. Selanjutnya, kita teteskan santan dan juga susu pada kertas coklat dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu menggunakan pipet tetes. Kita ratakan seperti ini, kemudian kita diamkan kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu kertas coklat ini kering, kita lakukan hal yang sama dengan mengoleskan ke semua bahan makanan pada kertas coklat.
Selanjutnya, untuk margarin kita perlu mencairkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan lilin dan juga tungku kecil. Kemudian kita lelehkan margarin menggunakan sendok makan. Kita tunggu beberapa menit sampai semua mentega meleleh dengan sempurna. Setelah mentega meleleh dengan sempurna, langsung saja kita oleskan pada kertas coklat menggunakan pipet tetes, kemudian meratakannya seperti ini. Setelah didiamkan kurang lebih dari 10 menit, berikut ini hasilnya. Kami menggunakan air dan minyak goreng sebagai pembanding untuk bahan makanan lainnya. Yang pertama ada susu, meninggalkan bekas noda minyak, dan jagung tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kemudian kemiri menghasilkan noda bekas minyak dan wortel tidak. Kacang tanah meninggalkan noda bekas minyak dan seledri tidak. Kemudian margarin meninggalkan noda bekas minyak dan pepaya tidak. Santan meninggalkan noda bekas minyak dan singkong tidak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum uji lemak ini, yaitu bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak yang tembus cahaya atau transparan. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas apapun. Berdasarkan pengujian tersebut, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Sekian praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.